Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah adalah pelajaran yang wajib ada di semua jenjang sekolah. Tapi, apakah kalian tahu pelajaran sejarah itu apa? Apa aja sih peristiwa sejarah yang ada di kehidupan kita? Dan apakah kita bisa membuat cerita sejarah? Nah, kita akan mempelajari semuanya di konsep dasar sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syajarotun, atau yang artinya pohon. Dalam bahasa Indonesia, sejarah bisa diartikan sebagai riwayat, silsilah, atau asal-usul. Untuk pengertian sejarah sendiri, sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa ilmuwan, baik dari luar negeri maupun di negara kita sendiri. Salah satunya adalah Herodotus. Herodotus menyampaikan bahwa sejarah merupakan satu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Selain itu, Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim, juga menyampaikan sejarah adalah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu sendiri. Dari ilmuwan di dalam negara kita sendiri, yaitu R. Muhammad Ali, menyampaikan sejarah merupakan keseluruhan perubahan, kejadian peristiwa, kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau dan berdampak pada kehidupan kita maupun lingkungan sekitar kita. Sejarah sendiri dibuktikan oleh peninggalan atau sumber-sumber yang relevan. Teman-teman sudah paham dong tentang pengertian sejarah dan tentang apa sih yang dikatakan sejarah itu sendiri. Di dalam sejarah ada 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia menjadi unsur utama yang penting karena manusia menggerakkan roda sejarah itu sendiri. Manusia sebagai subjek dan objek dari sejarah. Sedangkan ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah itu sendiri. Misalnya, ruang lingkup dalam sejarah Asia Tenggara atau ruang lingkup dalam sejarah daerah-daerah lainnya seperti daerah Banten, daerah Madiun, atau daerah di Indonesia lainnya. Sedangkan unsur ketiga yaitu waktu berperan sebagai periodisasi atau pembabakan dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Misalkan proklamasi terjadi pada 17 Agustus 1945. Nah, itu tadi 3 unsur utama dalam pembelajaran sejarah. Jangan dilupakan ya, sejarah memiliki 3 sifat utama, yaitu unik, penting, dan abadi. Unik dalam artian hanya terjadi sekali dan tidak terulang. Penting karena berdampak bagi kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan abadi karena dikenang sepanjang masa. Oke, coba kita bandingkan 2 peristiwa berikut ini. Yang satu adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Peristiwa satunya adalah kehidupan sehari-hari kita. Contohnya jalan-jalan ke pantai. Peristiwa pertama, pertempuran 10 November di Surabaya. Unik karena hanya terjadi sekali. Penting karena berdampak bagi kehidupan di Indonesia. Sedangkan abadi tentunya dikenang sepanjang masa ya, karena sampai sekarang ada peringatan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Sedangkan peristiwa kedua mengenai jalan-jalan ke pantai. Unik? Tidak, karena kita masih bisa jalan-jalan lagi. Penting? Ya, mungkin penting bagi kita, tapi tidak bagi kehidupan orang lain. Abadi? Sepertinya hanya kita ya yang mengenang. Oke, sudah tahu kan perbedaannya? Nah, hari ini kita sudah mengikuti pembelajaran konsep dasar sejarah. Bisa kita simpulkan bersama,
Poin pertama, sejarah adalah segala sesuatu atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau berdasarkan peninggalan atau sumber sejarah yang relevan. Poin kedua, sejarah memiliki 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Poin ketiga, sejarah memiliki 3 sifat utamanya, yaitu unik, penting, dan abadi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sejarah hari ini. Jangan lupa selalu belajar sejarah ya, dan ikuti terus video pembelajaran sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.